ya perjuangannya seorang yang diusir bagaimana, seperti itulah, harus biaya kuliah, harus ini berjuang sambil kuliah ini ya meskipun rindu sama orang tua seperti apa gitu, kirim surat, belum ada HP, belum ini ya, kirim surat, saya tetap anaknya mami papi, meskipun saya menangis kalau gitu. Saya juga menyesal menyakiti hati ibu saya, menyakiti hati papi saya, tapi saya harus memperjuangkan kebahagiaan saya sendiri. Saya sadar saya tuh menyakiti ibu saya menyakiti orang yang melahirkan saya, dan tapi saya tahu saya harus memperjuangkan hidup saya sendiri. Nanti kalau saya mati, saya nggak ada yang bisa menyelamatkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mualaf TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mualaf TV, tentunya dengan tayangan yang penuh inspiratif, informatif, dan edukatif. Sebelum kita bincang-bincang dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi dari Mualaf TV. Satu informasi buat Anda, khususnya para mualaf yang ingin berbagi kisahnya kepada pemirsa Mualaf TV, silakan bisa hubungi Mualaf TV via email di mualafinspirasi@gmail.com. Baik, mungkin sudah tidak sabar lagi, kita akan berbincang-bincang banyak kepada narasumber kita. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Bu ya. Luar biasa. Seperti biasanya, sebelum menceritakan kisahnya atau perjalanan mualafnya, mungkin perkenalkan dulu kepada pemirsa Mualaf TV supaya lebih mengenal lagi. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya namanya Katarina Indiati. Dari sejak lahir itu sampai sekarang masih itu, karena saya tidak bisa berganti nama ya, sudah terlanjur ada di akte kelahiran dan semuanya. Jadi nama saya dari bayi saya dibaptis nama Katarina, ya masih dipakai Katarina, dari orang tua saya Katarina Indiati. Itu saya dulu sebelum masuk Islam, agama saya Katolik. Sampai kuliah saya baru masuk Islam. Terus waktu itu saya diberi nama Fatimah ya. Oh, nama Islamnya Fatimah. Tapi jarang yang memanggil nama itu. Ya karena mungkin ya sudah terlanjur taunya Katrin ya sudah gitu ya. Jadi nama familiarnya itu Katrin itu ya. Iya, gitu. Saya masuk Islam itu tahun 85. Tahun 85. Iya, bulan Oktober Saya masih 5 tahun itu, Bu. Iya, saya sudah kuliah itu. Saya sudah kuliah semester berapa ya? 85 itu semester 2 Pak ya, waktu itu. Itu waktu itu mulai bersyahadat gitu. Tapi perjalanannya ya lumayan agak berliku-liku karena masih kuliah kan. Jadi pertama saya tuh ingin tertarik masuk Islam tuh gara-gara tidak sengaja saya baca Al-Quran. Oh, itu baca Al-Quran tanpa sengaja? Tanpa sengaja. Saya kan waktu SMA kelas 3 itu saya kos di tempat budi saya. Budi saya tuh punya kos-kosan. Siap. Ya gitu, ada family punya kos-kosan, saya ikut di situ. Terus di situ kan ada mbak-mbak yang suka baca Al-Quran ditaruh di meja gitu kan. Dan kita habis sekolah itu makan gitu, lihat di meja langsung baca. Lah kirain kan bukunya warnanya merah. Siap. Kan dari sini saya kan bacanya kan seperti buku kan, dari sini kan, dari sini terus ada yang latinnya itu kan, yang pertama itu ada yang
mungkin waktu itu apa nggak tahu, saya surat apa nggak tahu, tapi ada terjemahannya. Tapi di situ tuh mengajarkan bagaimana seseorang harus menyayangi orang lain, harus bersikap baik terhadap orang lain gitu. Ini saya gini, ini pelajaran agama Islam ya dalam hati saya. Siap. Terus mbaknya yang punya kitab Al-Quran itu malah bilang, ini wong Kristen kok baca Al-Quran gitu. Saya tuh kaget, loh mbak, ini Al-Quran toh, saya bilang gitu. Nah, oh, ini Al-Quran, ini kitab suci nih wong Islam. Saya belum pernah lihat, seumur hidup saya itu belum pernah lihat. Itu gitu. Saat kuliah gitu ya? Masih SMA kelas 3. SMA ya. Gitu. Terus loh kok Al-Quran kok isinya apik ya? Saya bilang gitu. Loh piye toh? Gitu. Wong Al-Quran ora apik, wong Al-Quran petunjuk, wong kitab suci ora apik. Loh, aku ngerti ke wong Islam kok jahat-jahat. Saya bilang gitu dalam waktu itu saya sempat ngomong gitu loh. Terus besok saya baca lagi. Saya ngawur, buka aja, pokoknya saya terus tertarik gitu loh, kok pengen ngerti gitu. Besok lagi, ada waktu longgar saya baca lagi, pinjem di meja itu langsung saya baca gitu loh. Saya terus berpikir, waktu itu saya berpikir begini, Al-Quran ini kok isinya apik men. Masya Allah. Berarti uang kuwi, kalau orang itu mau, orang Islam itu kalau mau menuruti Al-Quran, itu pasti jadi orang baik. Masya Allah, gitu. Padahal waktu itu perasaan saya itu orang Islam nggak baik, karena ada yang suka reseh, suka berantem, membunuh orang boleh, gitu kan? Apalagi waktu itu masih ada dalam pikiran saya, beristri lebih dari satu boleh. Itu kan menurut saya jahat sekali, gitu loh waktu itu. Pikirannya kan terlalu dangkal ya. Jadi masih ini orang kok nggak bagus banget gitu loh. Terus akhirnya saya sempat bilang sama teman saya itu masuk itu masih pacaran, sekarang sudah saya suami istri, saya bilang, saya besok kalau ketemu orang yang bisa membimbing saya, yang imannya lebih besar dari iman saya saat ini, saya mau masuk Islam. Masya Allah. Bilang gitu. Itu tahun berapaan? Itu tahun 84 awal, berarti 84 saya masih kelas 3 SMA. Kan 84 Juni kan saya sudah masuk kuliah. Iya. Gitu. Kan terus tapi kemudian saya dipertemukan dengan seseorang yang akhirnya bisa membimbing saya. Itu di akhir saat saya ujian terakhir itu saya ketemu dengan seseorang membimbing saya, menjadi suami saya sebentar setelah saya masuk Islam, sudah bisa sholat, dia dipanggil Allah. Diciptakan dia memang untuk saya, untuk membimbing saya gitu. Berarti sempat nikah ya? Sudah sempat menikah. Jadi pada saat bersyahadat itu yang bimbing dari itu, yang suami saya yang dulu itu, yang pacar saya akhirnya menjadi suami saya itu ya, melalui perjalanan yang berliku-liku, karena saya masih kuliah kan, saya harus bersembunyi dulu dari orang tua, karena kan nanti takut kan waktu itu disuruh sakramen penguatan, kan Katolik itu ada baptis 2 kali. Yang sekali itu baptis waktu bayi, yang 2 kalinya itu ada baptis kedua itu saat dewasa, itu namanya sakramen penguatan, menerima sakramen gitu loh. Itu kan biasanya ditambah nama lagi. Misalnya saya udah Katarina, ditambah siapa lagi, Maria atau siapa gitu. Saya waktu disuruh orang tua saya untuk itu sakramen penguatan itu, saya bilang sibuk, masih sekolah, masih belajar, besok lagi gitu. Waktu SMA itu sudah berkali-kali disuruh sakramen, biasanya kan yang lain itu sudah penguatan. Kok kamu nggak mau penguatan gitu loh, kok ada nggak mau baptis yang kedua gitu loh, kamu sibuk, aku nggak mau gitu. Sudah masuk Islam pun masih dibilangin begitu, mereka orang tua kan nggak tahu, karena saya kan sholat juga ini ya di luar rumah bisa di ini. Terus saya sering kos saya kuliah di UNS, tapi saya kos, jadi orang tua jarang tahu lah. Meskipun akhirnya juga lama-lama jadi tahu. Setelah tahu, saya diusir dari rumah, sudah biasa kan itu. Sudah memang sudah apa namanya itu, ujiannya orang mualaf seperti itu. Saya diusir dari rumah, ya harus siap. Tapi itu alhamdulillah sudah mau lulus. Itu setelah orang tua tahu ya? Setelah orang tahu, terus kan orang tua malu. Iya. Malu, kok kamu masuk Islam kayak gitu kan. Ibu saya sampai marah, papi saya marah. Sudah, kamu nggak boleh pulang, nggak boleh nginjak rumah lagi gitu. Ya sudah, saya pergi itu. Terus akhirnya saya menikah siri dengan itu pacar saya itu.
menikah siri, dan yang akhirnya juga menikah resmi. Tapi pertama siri dulu kan, karena untuk harus jemput ini bolak-balik ini kan keluarganya saya juga nggak enak kalau saya belum nikah dulu gitu. Akhirnya saya nikah siri. Terus ya perjuangannya seorang yang diusir bagaimana, seperti itulah, harus biaya kuliah, harus ini berjuang sambil kuliah ini ya meskipun rindu sama orang tua seperti apa gitu, kirim surat, belum ada HP, belum ini ya, kirim surat, saya tetap anaknya mami papi, meskipun saya menangis kalau gitu. Saya juga menyesal menyakiti hati ibu saya, menyakiti hati papi saya, tapi saya harus memperjuangkan kebahagiaan saya sendiri. Saya sadar saya tuh menyakiti ibu saya menyakiti orang yang melahirkan saya, dan tapi saya tahu saya harus memperjuangkan hidup saya sendiri. Nanti kalau saya mati, saya nggak ada yang bisa menyelamatkan saya. Dan bahkan sebetulnya saya ingin sekali ibu saya itu bisa menjadi Islam, tapi sampai meninggal pun tidak tercapai keinginan saya itu. Jadi saya juga sebenarnya rindu sama orang tua waktu itu, kangen, menderita sekali karena nggak ada biaya, harus siap miskin nggak punya apa-apa, harus bekerja, harus kuliah, harus sampai lulus. Nah, sampai lulus ya akhirnya saya bilang sama orang tua, alhamdulillah mami saya sudah lulus, mami saya mau datang ke tempat wisuda saya. Alhamdulillah juga akhirnya saya juga menikah Islam, secara Islam, tapi orang tua memang nggak bisa hadir, nggak mau hadir. Tapi saya kan ada wali hakim kan, bisa kan itu wali hakim. Jadi sudah merestui tapi tidak bisa menghadiri gitu ya gitu. Tapi ya nggak jadi masalah. Tapi ke sininya semakin baik. Tapi setelah suami saya meninggal pun saya tetap alhamdulillah. Kan itu mungkin ujian ya. Saya Islam karena apa? Gitu. Saya Islam karena yang bimbing saya atau karena Islam karena Allah? Kan gitu. Setelah yang membimbing saya, yang ini suami saya itu dipanggil Allah, saya bagaimana? Apakah saya, ya banyak yang bilang udah kamu tuh terlalu berat memikul salib hidupmu, karena salib hidupmu dipikul kamu sendiri, makanya berat. Sekarang hidupmu berat sekali, udah kembali aja masuk ke ini lagi gitu, kamu domba yang tersesat kayak gitu. Tapi saya enggak, saya Islam, saya orang Islam, saya bilang gitu, saya enggak ingin kembali ke agama saya yang dulu. Saya sudah menemukan kebahagiaan saya di sini, dan enggak apa-apa, saya enggak punya suami lagi, waktu itu enggak punya suami kan, enggak apa-apa enggak punya suami, saya Islam dan saya akan tetap menjadi orang Islam. Nanti dapat suami kalau saya tetap bercita-cita mendapatkan orang yang Islam, saya gitu. Itu ini, dan saya sudah menemukan pelajaran yang pertanyaan yang banyak itu jawabannya ada di Islam. Masya Allah. Gitu. Jadi saya dulu kan nggak kenal Rasulullah. Perasaan saya Rasulullah itu orang yang muda serakah perempuan kayak gitu, betul, ya gitu kan pandangannya gitu. Sebetulnya itu karena orang belum tahu saja. Tapi setelah tahu, alangkah baiknya Rasulullah menyantuni wanita, bagaimana caranya dia bersikap dengan istrinya, memuliakan wanita, dan itu istri yang banyak itu bukan karena nafsu, tapi karena sifat penolongnya, dan semuanya itu juga agar menjadi contoh bagi umat ya. Kan nggak semua umatnya Rasulullah punya istri 4 boleh, kan ada syaratnya. Betul. Syaratnya itu apakah bisa? Kalau manusia biasa kan harus dipikirkan berkali-kali itu kalau itu. Tapi kan kita tidak boleh menolak. Kalau kita tidak bisa kan karena tidak mampu saja gitu. Betul. Karena imannya belum sampai ke situ atau belum bisa menjalani. Jadi waktu itu tuh sebelum masuk Islam itu karena kita belum tahu Rasulullah, jadi kita benci karena pikirnya kok orang Islam itu kayak gitu ya, serakah banget kayak gitu modelnya. Tapi setelah tahu, oh ya Allah, Rasulullah itu seperti itu, akhirnya sekarang kan senang. Ternyata apa yang dikatakan Rasulullah itu semua adalah pelajaran yang paling bagus